Jangan jadi anak durhaka hanya gara-gara capek nunggu orang tuanya, langsung televisinya diputar film sinetron yang nggak pantas, sehingga ibunya ikut melirik dan nonton. Pas waktu itu adalah dicabut nyawanya oleh malaikat. Anak durhaka ini. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua yang seperti itu? Bukan sekedar obat, bahkan mungkin obat sudah tidak bisa nerima lagi, tapi yang dibutuhkan adalah orang lembut, penuh kasih, yang bisa membimbingnya melakukan kewajiban sholat. Karena sholat selagi akal masih ada, tetap wajib melakukan sholat. Jangan diseksa. Sudah sempoyongan suruh berdiri, ini murid, ini anak kurang ajar. Jadi sesuai dengan ilmunya, sholat itu mudah. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Semuanya dipermudah, selagi tidak mampu ya sudah. Nggak bisa berdiri, duduk, sudah baring. Kalau ternyata dengan sentuhan air nggak bisa, tayamum. Yang penting sholat, dibimbing. Kalaupun ternyata dia mengucapkan nggak bisa, akalnya masih bisa dibimbing. Nah, kalau anak sendiri membimbing, barangkali dia kurang bisa sabar, nggak tahu, naudzubillah. Mungkin. Atau mungkin karena kesibukannya lebih perlu dia untuk mencari uangnya untuk biaya rumah sakit. Di rumah sakit sehari mungkin 2 juta, 3 juta, 1.500.000. Akan tapi kenapa memberi uang barokah, uang gaji kepada seorang anak muda yang lembut untuk membimbingnya sholat 1 bulan 1 juta saja, kok nggak mau sih? Apalagi sholatnya cuma 3 kali, bagi orang sakit bisa dijamak. Orang sakit bisa menjamak. Jadi zuhur sama asar biar sekalian. Berarti kita ngundang orang itu hanya 3 kali. Ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita tuh lupa. Tapi yang lembut jangan diseksa mereka, jangan sampai hidupnya jadi susah lalu marah kepada Allah nanti. Lembut, maka hati-hati. Yang tidak punya ilmu jangan main-main di sini. Disuruh dipaksa dengan ilmunya yang dangkal itu, sehingga seorang tua untuk melakukan sholat merasa kerepotan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah beliau sangat perlu untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan jadi anak durhaka hanya gara-gara capek nunggu orang tuanya, langsung televisinya diputar film sinetron yang nggak pantas, sehingga ibunya ikut melirik dan nonton. Pas waktu itu adalah dicabut nyawanya oleh malaikat. Anak durhaka ini. Kenapa sih sabar saja kok nggak bisa? Perdengarkan kalimat lembut, kalimat indah, zikir. Bukan sinetron, televisi, berita macam-macam hanya karena capek. Innalillah, kita dulu lebih bikin capek ibunda kita. Kenapa kita nunggu begitu saja kok gampang capek, lalu kita tontonkan kepada ibunda kita adalah film-film atau yang nggak pentas. Ingat, ini kadang kita tidak sadar. Di rumah sakit, khususnya rumah sakitnya orang kaya. Kalau rumah sakitnya orang melarat kan nggak ada televisinya. Ini orang kaya, hati-hati. Rumah sakit orang kaya, kamarnya sendiri, privasi, ada layarnya segala macam, masya Allah. Sambil nonton film, nonton oleh ibunya sudah nggak ada. Hah. Ibunya sambil senyum nonton bintang idolanya. Nah, ini kan kacau, bahaya banget ini. Naudzubillah. Tapi kalau lagi baca sholat, ibunda kita nangis, ayahanda nangis, baca sholawat, tanpa kita sadar tiba-tiba dicabut nyawanya, husnul khotimah. Ini harus perhatikan.